Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Materi gerak lurus tujuannya agar siswa memahami tentang jarak, perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Nah, untuk itu coba perhatikan pergerakan bola ini. Nah, dia berlari, dan berlari. Nah, dia memiliki suatu lintasan dan juga dia berpindah tempat. Nah, ternyata perpindahannya hanya dari sini kemari ya, perpindahannya ini dia. Dan jaraknya itu adalah dari sini memutar sampai ke sini, inilah jarak yang ditempuhnya. Untuk itu kita lanjut. Jarak dan perpindahan, berarti jarak itu apa? Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda karena perubahan waktu. Berpindah merupakan suatu vektor. Nah, ini dia. Inilah dari sini sampai ke sini, ini adalah merupakan jarak yang dilalui. Dan perpindahan dan jarak itu tidak memiliki arah. Nah, kalau perpindahan ini perpindahan dari titik sini ke titik sini, berarti dia memiliki arah dia. Oke, kita lanjut. Nah, kelajuan rata-rata sebagai hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Nah, biasanya ditulis begini. Nah, sebenarnya ini pembelajaran kita ini di SMP sudah ketemu ini, tapi kita ulang lagi di SMA, tidak apa-apa lah. Nah, V dilambangkan dengan kecepatan rata-rata, jarak total dibagi waktu atau S per T, dan keterangannya adalah ini, jarak itu, S itu jarak total satuannya meter dalam satuan internasional, T itu waktu tempuh dalam second, V itu kelajuan rata-rata, yaitu M per second. Nah, itulah kelajuan rata-rata. Nah, apa kecepatan rata-rata? Adalah sebagai hasil bagi perpindahan dengan selang waktu. Nah, sekarang kita lihat V sama dengan perpindahan dibagi selang waktu atau delta S per delta T. Dan sebenarnya ini S per T juga boleh, tapi supaya beda saja ya. Jadi sebenarnya hampir sama sih dimensinya kelajuan rata-rata sama kecepatan rata-rata itu sama. Nah, keterangannya di sini delta S itu adalah perpindahan dalam satuan meter, delta T selang waktu dalam satuan second, V kecepatan rata-rata dalam satuan M per second. Nah, itu aja rumus yang mau kita bahas untuk hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal apa yang mau kita bahas di sini? Yang pertama, contoh soalnya adalah seorang siswa diminta berlari di lapangan sepak bola dari titik pojok lapangan. Dia berlari ke timur hingga sejauh 80 meter dalam waktu 25 second, kemudian melanjutkan ke arah utara hingga sejauh 60 meter dalam waktu 15 second. Tentukanlah jarak yang ditempuh siswa, terus perpindahan siswa, kelajuan rata-rata siswa, dan kecepatan rata-rata siswa. Nah, kita bahas bersama dan diperhatikan. Yang pertama, tuliskan dulu lah apa yang diketahui ya. Nah, ke timur S1 kita bikin yaitu 80 meter, waktunya T1 kita bikin 25 second. Ke utara
S2 kita bikin 60 meter dan T2 15 second. Terus yang ditanya S, itu tadi S itu jarak, delta S yaitu perpindahan, P kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, yang pertama kita lakukan harus kita gambar ya. Kita gambar dulu dia. Kita gambar seperti gini supaya kita tahu gitu loh bentuk perjalanan pergerakannya itu apa gitu. Ini tadi kan ke timur nih, dari sini ke sini ke timur, terus masuk ke utara lagi. Nah, berarti dia berpindah dari titik sini ke titik sini. Ya, itu perpindahannya. Nah, berarti kita cari dulu jaraknya. Ya. Kita cari jaraknya. Berarti jaraknya adalah dari sini, dari titik ini ke titik sini ditambah ke titik sini. Berarti 80 ini kita beri S sama dengan S1 tambah S2. Yaitu 80 ditambah 60 berarti 140 meter. Nah, terus gimana kalau perpindahannya? Perpindahannya berarti dari titik sini langsung tarik ke sini berupa vektor dia. Tanda panah dari titik sini ke titik sini. Berarti ini boleh kita simpulkan kita menggunakan dalil Pitagoras, yaitu sisi tegak dibagi sisi di samping sudut ya, atau sisi mendatar lah. Yaitu S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat berarti 80 kuadrat ditambah 80 kuadrat di akar berarti 100 meter. Gampang dong Pak Jur, gampang. Yang penting serius saja belajar ya. Makanya dibilang fisika itu adalah asik. Nah, terus kita lanjut, berarti kelajuan rata-rata adalah S per T, yaitu jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya tadi 40. Nih, berarti 140 dibagi 40 berarti 3,5 meter per second. Nah, itu dia. Nah, bagaimana kecepatan rata-ratanya? Berarti delta S per delta T tinggal masukin. Jadi perpindahannya berapa ini? Perpindahannya adalah 100. Berarti 100 dibagi 40 2,5 meter per second. Oke, paham ya? Ya, ini pasti gak bisa lah ya, pasti gampang lah. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, sebuah benda bergerak dengan mengikuti persamaan. Nah, ini ada persamaan nih. Persamaan X sama dengan 2T kuadrat ditambah 4T dikurang 2. Diketahui X adalah perpindahan yang ditempuh benda dalam meter dan T adalah waktu tempuh atau second. Tentukanlah kecepatan rata-rata pada saat T1 second, T1 sama dengan 1 second dan T2 sama dengan 2 second. Nah, gimana cara menghitungnya nih? Oke, kita coba. Yang pertama kita bikin dulu ketahui persamaan geraknya adalah ini, yaitu X sama dengan 2T kuadrat ditambah 4T dikurang 2. T1-nya 1 second, T2-nya 2 second. Tentukan kecepatan rata-ratanya. Kita bahas bersama. Nah, ini dia jawabannya. Kita cari perpindahan yang pertama pada saat T sama dengan 1. Masukin T-nya sama dengan 1 ke persamaan itu, ke persamaan ini. Ya. Masukkan dia ke persamaan itu. Terus berarti X1 sama dengan 2 dalam kurung T pangkat 2 ditambah 4 kali 1 dikurang 2. Kita itu. 2, 1 kali 1 ya 1 berarti 2. 2 kurang 2, 0. Ditinggal 4. Terus perpindahan pada saat T sama dengan 2 second adalah berarti 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 dikurang 2. Sabaraha itu? Ini kan 2 kali 4, 8. 8. Ini 4 kali 2, 8. 8. Ya kan, 8 tambah 8 berapa itu? 16. 16 kurang 2, 14. Berarti 14 meter dia. Nah, gimana selanjutnya? Kita lihat selanjutnya. Maka kecepatan rata-rata adalah pakai begini. Sebenarnya kan delta ini kan delta X lah kita bikin. Ini sebenarnya bisa juga pakai S gitu loh ya. Nggak masalah sih ya. Pakai S juga boleh. Ini juga boleh juga pakai S kita bikin ini ya. Boleh juga kita, nggak masalah itu. Berarti kecepatan rata-rata adalah X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Berarti 14 dikurang 4 per 2 dikurang 1. Gampang dong Pak Jur? Gampang. Tidak susah kan? Berarti sama dengan ini 10, ini 1, 10 per 1 sama dengan 10 M per S kuadrat. Oke? Bisa ya? Oke.
terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami nanti dalam mengerjakan soal-soal tugas yang telah Bapak sediakan nantinya. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat terus dan tetap belajar.